يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim gabungan, jamaah Majelis Taklim gabungan surga dan akhirat. Amin ya. Insyaallah. Ini gabungan wis pokok campur kabeh ya. Ada Majelis Taklim apa aja gabungannya itu macam-macam ya. Surabaya, Jakarta, Eropa, Australia, Singapura. Wes pokok gabungan ya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur ibu-ibu di pagi hari ini Allah takdirkan kita ketemu dalam suatu niatan yang baik, di suatu amalan yang baik. Dan saya mesti cerita ke ibu-ibu di majelis taklim yang jamnya itu jam duha semacam ini. Itu saya mesti ingatkan apa? Banyak bersyukur. Mulai Malang, mulai Pare, Kediri, segala macam saya bilang, kalau bisa ngaji di waktu yang semacam ini, sing akeh syukuri. Karena apa? Banyak perempuan lain, di waktu ibu-ibu sekalian bisa ngaji, itu mereka kerja di rumahnya orang. Ada yang nyuci-nyuci, ada yang ngepel, ada yang setrika, ada yang masak. Dalam keadaan kalau ngomong kepingin, ya tentu mereka pun kepingin bisa duduk di majelis ilmu seperti ini. Tapi apa boleh buat? Takdir yang kemudian memilih setiap orang dengan caranya masing-masing. Maka ketika orang lain oleh Allah ditakdirkan tidak seperti Anda sekarang, dan kemudian kita ini tanpa usaha yang keras, yo ndak pakai ngoyo-ngoyo banget, tapi kemudian oleh Allah dimudahkan datang ke majelis ilmu seperti ini, maka kalau tidak bersyukur, ini keterlaluan. Maka salah satu bentuk syukur kita, itu apa? Dengan memperhatikan apa yang akan disampaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu nanti dicatat, kalau ndak bawa buku ndak apa-apa, ada YouTube. Ada apa? YouTube. Tinggal nanti dibuka lagi, Anda catat apa yang disampaikan, insya Allah ketemu. Jazakillah khair. Majelis taklim yang pertama, Dalailul Khairat, Surabaya. Oh iya, maaf. Baru salah berapa huruf diprotes. Masya Allah. Ya, Majelis Taklim Dalilul Khairat, petunjuk kebaikan dari Surabaya. Mana Surabaya Majelis Taklim Samara? Tidak ada. Saya malah Samara taunya ya. Dalilul Khairat, Surabaya. Kemudian Mawadah Kediri. Sudah saya boikot sekarang. Ngaji rame tok Kediri, Masya Allah. Kemudian Ummahat dari Jombang. Tidak usah tepuk tangan, biasa saja. Kenapa? Ummahatul Mukminat Jombang, Masya Allah. Kemudian para hadirat undangan yang diselenggarakan oleh pengajian Nirwana Nganjuk. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena apa? Kita dipertemukan di tempat yang semacam ini, kita niatnya bukan mau senam, bukan mau shopping, bukan mau makan-makan, kita tidak mau arisan, kita tidak mau yang segala macamnya, hiruk pikuk duniawi,
Tapi kita duduk di majelis ini niat berangkat dari rumah, kita mau mencari ilmu. Yang ilmu ini insya Allah adalah penerang hidup kita supaya ke depannya semakin baik, semakin terarah, semakin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja karena waktu singkat 1 jam. Kita mau berbicara tentang ciri-ciri rumah tangga surga. Jadi rumah tangga yang ketika Anda masuk ke rumah tangga yang seperti itu Anda kerasa koyok surga temenan. Betul-betul orang yang ditemui menyenangkan, aktivitasnya aktivitas yang menyenangkan. Kemudian Anda betah di rumah seperti itu, gak kepingin keluar. Ada ndak orang yang di rumah baru datang, atus, salin, metu maneh? Ada apa ndak? Nah maka yang ndak ada. Ya opo, iya kalau di Nganjuk ndak ada, kalau di Malang insya Allah ya oke. Oh ndak, bukan Malang, Surabaya. Batu khoyir, Masya Allah, apalagi bentalipnya. Buh, top, sabar ya, tenang. Sudah? Maka kita mau berbicara tentang rumah tangga, yang rumah tangga ini menjadikan penghuninya itu merasakan rumah itu koyok surga. Dia ketika di luar kepingin cepat pulang. Ketika berada di rumah, dia merasa rumah itu tempat istirahat yang sesungguhnya. Ketika dia harus keluar lagi, dia merasa kok metu maneh yo. Bukan seperti perempuan sekarang sih digoleki apa? Acara balik pagi, wedangan sore, perahatan manten, apalagi manten pacar. Jadi lek gak ono acara metu, ndase sumpek. Nah, maka kita mau bagaimana rumah tangga kita tidak seperti itu. Insya Allah menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang ketika Anda sampai di rumah itu nuansa hati langsung enak, tenang, nyaman. Dan keroso rumah itu betul-betul seperti surga yang Allah ceritakan. Sip. Yang pertama, ibu-ibu sekalian tolong diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah itu, Bu, sakanan. Sebagai apa? Sakana. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Ta'ala menjadikan rumah kalian itu sebagai sakan. Sakan itu kalau surga itu ya ma'wa. Ma'wa itu apa? Ma'wa itu tempat kembali, tempat kita merasa nyaman di sana, tempat kita istirahat, tempat kita meluapkan segala rasa yang kita punya. Itu namanya ma'wa. Maka ada surga yang namanya jannatul ma'wa. Jadi surga tempat kembalinya semua orang dan tempat itu tempat yang diidam-idamkan. Itu namanya ma'wa. Nah sementara dalam surah An-Nahl Allah menyebutkan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah menjadikan rumah kalian itu sakan. Dan sakan itu tahu enggak? Satu akar kata dengan kalimat sukun. Sukun itu apa? Yang kalau digoreng enak itu sedep, Masya Allah. Apalagi itu apa? Itu sukun, bahaya dia. Sukun itu artinya diam. Tahu enggak? Alif kasrah, alif dhamma, alif sukun, anun. Kalau sukun itu artinya berhenti. Ndak 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 mandek, ndak ono suara nih. Itu apa? Sukun. Kalau rumah tangga namanya sakinah. Rumah tangga yang sakinah. Apa rumah tangga yang sakinah itu? Setelah nikah, wes mandek. Gak bingung merono, gak bingung merene, gak bingung kate lapo, gak bingung kate ngene, karena dia sekarang punya tempat untuk dia melakukan apapun yang Allah wajibkan kepadanya. Kalau istri, dia ngerti tugasnya sebagai istri. Kalau suami, dia ngerti kewajibannya sebagai suami. Nah, sehingga ketika rumah tangga itu betul-betul menjadi sakana, maka orang yang di dalamnya gak bingung metu. Dan rumah tangga yang sakana, itu rumah tangga yang tidak perlu hiburan sing macem-macem. TV-ne gede. Kemudian dia punya home theater. Orang Nganjuk ngerti home theater enggak? Home theater itu TV-nya besar, ada speakernya bagus. Nanti kalau dia lihat Netflix, gak ngerti Netflix. Gak ngerti. Netflix tahu?
Oh, hati-hati loh ya kalau tahu. Entek waktu nonton Netflix ini ya. Dia nonton film, kemudian filmnya itu nuansanya kayak di bioskop temenanan. Suaranya menggelegar. Boom. Kemudian TV-nya, layarnya juga lebar. Dia tidak perlu yang semacam itu di rumahnya. Kenapa? Karena dia merasakan rumah tangganya itu betul-betul yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Jadi kalau sudah sampai di rumah, wis, tenang. Tidak kepikiran yang macam-macam. Karena rumah ini tempat saya untuk tinggal, tempat saya untuk mengistirahatkan diri, tempat saya untuk mengabdi kepada suami, tempat saya untuk mendidik anak-anak saya. Beda. Kalau rumah tangganya seperti neraka. Ibu-ibu tahu ciri penghuni neraka apa? Ciri penghuni neraka itu kepingin tetap atau kepingin metu. Coba, orang kalau dimasukkan oleh Allah ke neraka, kepingin keluar atau kepingin tetap enak ya neraka kayak sauna, Masya Allah ya. Iki lek metu 3 jam kulit putih, keringet entek, metu gak keringetan. Penghuni neraka ya apa? Pengen tetap atau pengen keluar? Jadi hati-hati. Kalau melbu omah gak kerasan, jangan-jangan memang rumah itu sifatnya seperti neraka. Anda buka dalam surah Al-Maidah ayat 37. Allah menceritakan tentang penghuni neraka. Al-Maidah 37. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Mereka itu kepingin cepat bisa keluar. Menek, mencolot, metu, golek alasan, ngapusi, goroh, bohong kepada istrinya. Anu janjian be koncoku. Pokok cari alasan supaya bisa keluar. Kalau perempuan pun sama, golek alasan. Anu iki lho kaidah kate mantu. Lek gak marani kok koyok gak pantes. Nah, padahal apa? Alasan tok sing penting iso metu. Jadi dia di rumahnya tuh kayak gak tenang. Nah, maka sekarang bedain. Kalau rumah tangga itu ibarat surga, maka menjadikan Anda ketika masuk atine ayem gak kepingin metu. Tapi sebaliknya kalau rumah tangga itu seperti neraka, Allah mengatakan apa? Yuriduna ayyakhruju minan nar. Dalam riwayat, dalam ayat yang lain, yuriduna ayyakhruju minha wa ma hum bikharijina minha. Kepingin metu dalam keadaan ketika dia keluar, sumpeke gak akan hilang. Nah, sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin rumah tangga kita itu seperti surga, maka minimal ada beberapa faktor yang wajib masuk ke rumah tangga kita. Nanti insya Allah anak-anak betah, suami betah, istri juga betah. Dan jangan bayangkan rumah yang nyaman itu kudu ono AC-ne, sofane kudu empuk, kulkase kudu gede, kudu duwe iki, duwe iku. Tidak ada urusan dengan semua itu. Nabi Muhammad rumahnya besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Bahkan disebutkan Sayyiduna Al-Hasan wal-Husain, itu ketika mereka beranjak remaja, masuk ke rumahnya Nabi, itu tangannya bisa menyentuh atap rumah Nabi. Berarti tidak tinggi, tidak juga lebar. Dalam satu riwayat, rumahnya Nabi itu cuma ukuran 8 meter. Anda tahu 8 meter? Tak biro. Terus Anda buka tangan gini kali 8, yaitu 8 meter. Cuma itu ukurannya. Dan rumahnya cuma 2. Ruang tamu dan kamar. Selesai. Ruang tamu dan kamar. Tapi dari rumah yang seperti itu muncul kalimat apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Yang menjadikan Nabi Muhammad tidak pernah merasa bosan di rumah itu. Nah, sekarang lihat rumah tangga kita, Bu, koyok terminal. Maaf ya, tahu terminal? Terminal itu cuma tempat transit, lek perlu mek salin tok, adus tok, kemudian melanjutkan perjalanan. Namanya orang di terminal, tahu enggak? Kalau ketemu temen di terminal ya, paling omongannya mek basa-basi dok. Mau kemana? Nganjuk. Oh Nganjuk. Tahu rumah makan legend di Nganjuk itu, Nirwana itu. Sing jari gulene enak. Saya belum membuktikan tapi kalau rawon berani diadu lah. Kalau rawon ya. Kalau rawon kita berani. Lek gulenya ini umi saya gak iso masak gule. Sudah pernah nyoba rawon amanah? Masya Allah. Ruwo kari ini saya tadi ya. Nah nanti kalau mau pulang, cari Google Map. Depot Amanah Kasembon. Itu. Tutuit tok. Sep. Itu. Ya, maaf ya. Ini di Nirwana ya. Sudah, lanjut.
Nah, maka rumah tangga kita sekarang, Bu, itu ibaratnya kayak terminal. Hanya menjadi tempat apa? Transit. Kalaupun ada obrolan, obrolannya cuma basa-basi. Abi, jujur, suami, ketemu anak, paling metakon, ya apa sekolahmu? Apalanmu ya apa? Oh ya wis, ono konco sing nakal kan? Setelah itu tidak ada omongan lagi. Ngobrol sama istri, cuma tanya apa? Ya apa? Duit listrik sih ono. Gitu ku gula ono. Berhasil sih ono. Setelah itu tidak ada omongan lagi. Seakan-akan rumah ini hanya tempat untuk tidur tok. Melbu kari turu. Lah terus kalau rumah tangga melbu kari turu, nikmatnya di mana? Ceritanya mana? Guyonnya mana? Ketawa bersamanya mana? Kemudian seneng barengnya mana? Cerita masa lalu barengnya mana? Kalau rumah cuma sekedar dateng adus salin turu. Tangi turu adus salin metu. Lalu terus rumah tangga apa ini? Ini bukan rumah tangga, ini ibarat hotel. Coba rumah tangga kita sama hotel sama apa enggak? Hotel ada TV-nya? Ada. Rumah kita? Ada. Podo. Hotel ada tempat tidurnya? Ada. Rumah kita ada? Ada. Sama. Hotel ada makanannya? Ada. Rumah kita ada makanannya? Ada. Apalagi hotel ada toiletnya? Ada. Rumah kita ada toiletnya? Ada. Terus yang membedakan hotel dengan rumah apa? Dapur. Lah kok mikirnya dapur, ya Allah, ketara Surabaya iki. Surabaya ya. Wes ngetarani. Pokok Surabaya iki uripe dapur, kamar, dapur, kamar, dapur, dia mau Surabaya nanti ya. Nah sudah, maka yang membedakan apa? Kalau hotel, tidak ada ceritanya, tidak ono cerita-ceritoan, tidak ono pendidikan, tidak ada bagaimana mengingatkan anak untuk taat kepada Allah, tidak ada bagaimana suami mengingatkan istrinya untuk taat kepada Allah. Di hotel, tidak ada cerita suami ngelungguna istri, lek jilbaban sing kena. Ojo sampai gara-gara jilbabmu nanti aku masuk neraka gara-gara Allah minta tanggung jawab. Tidak ada obrolan itu di hotel. Kalau di rumah kita tidak ada obrolan itu, podo plek koyok hotel, koyok terminal. Nah sekarang, kita awali yang pertama. Dan mudah-mudahan ya, kalau kami di Malang wis umum. Tapi sekarang alhamdulillah mulai berubah sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, karena perubahan itu langsung ya gak mungkin ya kan. Kita rubah sedikit demi sedikit. Ben bengi majelis dumna. Kalau di Pare Rebu malam, Z ikut. Bagus, tak penging Z teman-teman. Ojo Z, ojo melo Z. Nah, kalau di Pare Rebu malam, maka saya sempat heran waktu itu pengajian saya di Kediri Rebu. Itu kok jamaah akeh dungaren, biasanya akhwal kabeh. Ternyata apa? Waktu itu tempat dumnanya dipindah nang Kediri. Jadi saat durungnya dumna ngaji di la ilaha illallah Muhammad. Saya sempat curiga itu. Dan mana Bang Mo? Insya Allah Bang Mo tahu itu kapan tahunnya itu. Waktu di Pare sementara dipindah ke Kediri. Nah sudahlah. Pokok yang seperti itu perlu dirubah. Nomor 1, rumah tangga surga. Nomor 1, rumah tangga apa? Surga. Nomor 1, Bu. Disebutkan di dalam Al-Quran. Apa rumah tangga surga itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ketika orang itu masuk ke dalam surga, itu oleh Allah disambut dengan kalimat apa? Qalu salama. Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'ma uqbaddar. Jadi rumah tangga surga itu adalah rumah tangga yang diawali dengan ucapan-ucapan yang salam. Ucapan-ucapan yang baik. Kalau rumah tangga kita kelebon ucapan yang tidak baik, wabil khusus pertama kali masuk rumah, tidak ada kalimat Assalamualaikum. Masuk rumah tanpa salam, ibu-ibu tahu efeknya apa? Jin yang nempel ketika dia di luar rumah, itu jinnya katut melbu. Nah sekarang lihat, kalau jin itu ikut masuk sampai ke dalam rumah, suami ngomong sama istri, iki omongannya kecampuran jin. Istri ngelihat suami, ngelihatnya bukan cuma sosok seorang suami, tapi kecampuran jin. Nanti ketika dia makan itu akan kecampuran jin. Sampai ketika dia tidur, sampai ketika dia hubungan suami, istri. Semuanya rusak gara-gara kecampuran jin. Maka ketika orang itu akan masuk ke dalam surga, oleh Allah difirmankan apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga itu bisalamin. Ucapkan apa? Ucapan keselamatan.
Maka awali rumah tangga surga itu ojo meremehkan kalimat salam. Bahkan sekarang suami masuk ke kamarnya istri ngomong salam meh gak ono blas. Hampir ndak ada. Masuk ke kamar istri setelah dia keluar dari rumah, dari kerja, masuk ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus masuk ke kamarnya istri ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ndak? Kalau ada, istri ini malah kaget. Gendeng kon bang. Kenapa kon iki bang? Mari kena jenden di kon iki. Lo bayangin, justru saking rusaknya rumah tangga kita sampai lek bener malah dianggap keliru. Iya apa ndak? Bener pun dianggap keliru. Padahal Allah mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam syurga itu. Kalau kepingin rumah tangga kita seperti syurga, awali masuknya dengan ucapan salam. Bahkan dalam hadis dikatakan, kalau masuk ke rumah kosong, perlu salam apa enggak? Padahal rumahnya apa? Kosong. Apalagi di rumah itu ada umi kita, ada umi, ada abah kita, ada istri kita, ada suami kita, ada anak kita. Gak kepingin mendoakan yang baik buat mereka. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Warahmatullah. Mudah-mudahan rahmat Allah atasmu. Wabarakatuh. Semoga keberkahannya Allah datang kepadamu. Nggak kepingin seperti itu. Sampai kadang-kadang kalau telepon pun. Halo. Ya apa Dendi? Loh. Halo ya apa Dendi? Pateni. Krek. Wih perusahaan nanti. Ya apa ceritanya telepon langsung. Halo ya apa Dendi? Kata mulai kapan? Nggak ada. Salam dulu. Karena memang ketika kita ingin menciptakan rumah tangga surga, ucapan salam itu prinsip yang pertama. Udkhuluha bisalamin. Maka para malaikat ketika orang-orang itu masuk surga, malaikat pun mengucapkan kalimat salam. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian setelah sebelumnya kalian sabar di dunia. Fani'ma uqbaddar, maka inilah balasan terbaik untuk orang yang dulu waktu di dunia sabar. Nah, maka nomor satu, jangan meremehkan ucapan salah. Dulu, waktu jidah saya masih hidup di Batu, itu kalau putune teko, moro-moro melbu, itu dikokon metu maneh, metu. Disuruh apa? Assalamualaikum lengkap. Nah, metu sih nak. Ndak oleh melbu omah. Iki guduk melbu pasar iki nak. Iki guduk melbu stadion, kata jidah saya. Iki guduk melbu kolam renang nak. Iki melbu omah yang di dalamnya kita kepingin orangnya baik. Maka awali dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang di dalam jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ciri rumah tangga surga nomor satu. Jangan pernah meremehkan salam. Ciri rumah tangga surga yang kedua, kalau kepingin rumah tangganya surga, berarti tidak boleh sama dengan neraka. Tidak boleh sama dengan apa? Neraka. Ciri penghuni neraka apa? Salah satu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wahum yastarikhuna fiha. Jerit-jerit. Apa jerit-jerit itu? Ando! Ya apa iki satu sanduknya teles? Nanti si istri neriakin suami, "Fetala ando enjo Jokono, Joko dewe." Nanti si anak denger, oh ternyata cara komunikasi itu kudu banter. Akhirnya anaknya melok banter. "Bi, wes telat lo Bi, kandang dinterno." Anaknya banter. Ketika Abi ngomong, "Apa kan jerit-jerit?" Loh, nyeneni arek jerit dengan cara podo. Lihat apa? Ini anaknya marah sama abinya diingatkan dengan cara sama-sama. Itu neraka. Tidak mungkin bahagia orang yang di rumah tangganya penuh teriakan. Maka rumah tangga surga itu tidak boleh sama dengan neraka. Neraka itu wahum yastarikhuna fiha. Dan mereka itu di dalam neraka jerit-jerit. "Ya Malik, lihat dia alaina rabbuk." Malik, bilang sama Tuhanmu, suruh bunuh aja sekalian. Wes gak kuat iki. Dan mereka teriak-teriak di neraka itu. Nah, maka kalau rumah tangga kita kepingin surga, jangan ada teriakan. Ibu-ibu pernah dengar enggak? Hadis, Allah kirim salam kepada Ibunda Khadijah. Pernah dengar hadisnya? Allah melalui malaikat Jibril kirim salam kepada siapa? Khadijah. Kalau kita ini paling kirim salam tuh apa? Kak, Bang Ahmad kirim salam. Oh iya, waalaikumsalam. Ini salamnya dari siapa? Allah. Sekarang lihat, bukan cuma salamnya, tapi lihat sebabnya apa Allah kirim salam sama Khadijah. Saya mau tanya ibu-ibu.
Ibu-ibu, Nabi Muhammad berumah tangga dengan Siti Khadijah berapa tahun? Saya kok Kediri aja sini-sini, ya Allah, ya Allah. Kediri, oh Kediri tawadhu, ngasih kesempatan yang lain. Bagus, ya ngono lho, Masya Allah. Berapa tahun? Nabi Muhammad itu nikah umur 25, Ibunda Khadijah wafat, Nabi Muhammad umur 25, Nabi Muhammad, Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad umur 50, 25 tahun. Anda tahu 25 tahun ini tidak ada teriakan, tidak ada bantah-bantahan, tidak ada penolakan. Gano jerit, gano cerekel, ngerti cerekel? Apa sih bang? Kayak iso, mosok benrioyo nang omai umikmu terus, kapan nang omai umikku? Tidak ada. Dan yang ketiga, tidak ada penolakan. Apa yang dibilang Nabi, iya. Tapi maaf, untuk dapat itu ono carane. Ndak tiba-tiba, iya. Ibu-ibu tahu Siti Hajar ditinggal Nabi Ibrahim di mana? Di Mekah. Perhatikan ceritanya. Siti Hajar nikah sama Nabi Ibrahim. Setelah sebelumnya nikah dengan Sarah, tidak punya anak. Nikah dengan Siti Hajar, tiba-tiba hamil, punya anak. Setelah punya anak, tas lahir procot. Ditunggu beberapa saat, sampai sekian bulan, dibawa sama Nabi Ibrahim. Ditinggal di mana? Di suatu tempat yang namanya Bakkah, sekarang namanya Mekah. Dibilang apa? Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di suatu lembah, maka panjenengan kalau ke Mekah, ya kalau umroh atau haji, mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan, amin. Itu Mekah itu daerah paling rendah, jadi di cekungan. Maka kalau ada banjir pertama entek. Itu cekungan Mekah itu. Dan Allah menyebutkan kalimatnya, gak ruwet. Fi wadin ghairi dhi zar'in. Di tempat yang tidak ada tanaman. Tidak ada apa? Tanaman. Kalimat tidak ada tanaman itu, Bu, itu mengisyaratkan kabeh liyane gak ono. Kalau tidak ada tanaman, tidak mungkin ada air. Karena kalau ada air, pasti ada tanaman. Kalau tanamannya tidak muncul, mana mungkin ada binatang yang bisa makan rumput? Tidak ada. Maka Allah mengibaratkan fi wadin ghairi dhi zar'in, di tempat yang tidak pernah ada tanamannya, itu menunjukkan tempat itu gak layak untuk manusia. Sudah, ditinggallah Siti Hajar di tempat itu. Ketika ditinggal, Bu, pertanyaannya Siti Hajar cuma satu. Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Ibrahim, saya mau tahu satu saja. Gak usah macam-macam pertanyaan saya. Satu tok. Apakah kamu ninggal saya sama anak saya di sini? Ini perintahnya Allah. Apakah ini perintah Allah? Jawabannya Ibrahim apa? Iya. Pertanyaannya satu, coba dijawab. Apa yang menjadikan Siti Hajar secepat itu percaya kepada Ibrahim? Kok gampang percaya? Ditinggal loh ini. Nggak tahu kapan baliknya loh ya. Nggak tahu besok makan apa, minum apa, rumahnya dari tenda seperti apa, nggak tahu. Moro-moro dicul. Ketika ditanya Allah yang nyuruh, iya. Langsung sip. Idzan lan yudayyi'ana Allahu abadan. Kalau memang ini urusan perintah Allah, ngalio. Maka Allah tidak akan mensia-siakan kami. Apa sebabnya kok semudah itu percaya? Nanti. Ojo saiki, cek Anda mendengerin terus. Sip. Kita lanjutkan. Maka Siti Khadijah ini dapat salam dari malaikat Jibril. Ceritanya begini, malaikat Jibril turun, tung ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah mengucapkan salam segala macam, malaikat Jibril mengatakan apa? Ya Muhammad, aqri Khadijata minallahi assalam. Wa aqri Khadijata minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan kepada istrimu Khadijah, kirim salam dari Allah. Dan sampaikan pula untuknya, apa itu? Kirim salam dari saya, yaitu malaikat Jibril. Tidak berhenti sampai situ. Ditambahi, wabashirha. Berikan berita gembira untuk Khadijah itu, istri kamu. Depan, Bu, depan. Iya, yang terlambat dihukum duduk depan. Iya. Dan berikan berita gembira untuknya. Apa berita gembiranya? Bi baitin fil jannati. Satu rumah di syurga. Laisa fiha sakhabun wala nasab. Yang di dalam rumah itu tidak ada teriakan, kebisingan. Bising tahu bising? Bising itu apa? Jerit-jeritan, suara saut-sautan, macam-macam, konon jerit, kini jerit, konon ngomong banter, kini ngomong banter. Tidak ada itu.
wala nasab, dan di dalamnya tidak ada kelelahan. Sekarang pertanyaannya, Imam Nawawi menjelaskan kenapa ciri istananya Khadijah itu istana yang di dalamnya tidak ada kebisingan. Kenapa kok Allah ngasih buat Khadijah istana? Kok ciri yang disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya tadi, kenapa ciri yang menonjol istana itu di dalamnya tidak ada kebisingan? Karena, kata Imam Nawawi, selama Khadijah hidup bareng Nabi Muhammad, 25 tahun tidak pernah membuat bising rumahnya Nabi Muhammad. Gak tahu jerit, gak tahu nyentak, gak tahu ngamuk. Masya Allah. Surga apa enggak ini? Pantas enggak kalau Nabi Muhammad mengatakan baiti jannati? Pantas. Cerita yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu, Bu, nikahnya telat. Umur 40 tahun baru nikah. Umur berapa? 40. Tapi karena dia seorang ulama yang terkemuka, milih wong wedok sopo wae gak mungkin ditolak. Maka Imam Ahmad ngomong sama khalatinya, sama khalahnya, bibinya. Ya bibi, saya sudah siap nikah. Karena sebelumnya Imam Ahmad sibuk dengan ilmu. Terus Imam Ahmad ngomong, saya siap nikah. Oke. Imam Ahmad ngomong apa? Carikan untuk saya perempuan yang kamu tahu saya inginnya seperti apa. Jadi ibunya sudah wafat, abahnya sudah wafat, tersisa bibinya. Bibinya masuk ke rumah salah satu orang di situ untuk melamar anak gadisnya dinikahi Imam Ahmad bin Hanbal. Umurnya 40. Sudah. Ketika masuk, di dalam rumah itu ketemu dua perempuan. Dua-duanya siap nikah. Dua gadis. Yang satu, Bu, Masya Allah, kayak wong Surabaya. Ayu, putih, lenci, rambutnya api, motone api, kulitnya bersih. Surabaya apa Kediri? Kediri dong. Nah, wes Masya Allah, top. Mulai fisiknya, kulitnya, rambutnya, bibirnya. Katakan kalau bahasa kita, Bu, sempurna. Wes gak nyacat blas. Tapi perempuan ini agamanya kurang. Ilmunya kurang, ibadahnya kurang. Tapi yang penting fisiknya, Bak. Bagus. Jadi sekarang coba. Yang dipilih kudu apa-apa nih, deloan ayu apa gak. Subhanallah. Jadi kita ini ngomong yang penting akhlaknya itu pas pengajian tok. Pas pengajian tok. Lek wis temenan ono sing ngelamar kerja apa? Abimu sapa? Engko dicek abahe sapa iki? Tajir apa gak? Oh, ya wis gak apa-apa lek ngono wis kau. Tapi anu lho, Kak. Lek bengi gak tau mulih, gampang sing penting tajir dhisik. Astagfirullahaladzim. Nah, ini perlu kita perbaiki bareng-bareng ya. Ya ini PR kita bareng-bareng ya, bukan cuma PR saya, bukan cuma PR-nya ibu-ibu, ini kita bareng-bareng. Ayo mulai dirubah sekarang. Sudah? Yang satu cantik jelita. Agama kurang, ilmu kurang. Yang kedua, dilihat sama bibinya yang kedua. Oh, yang kedua. Ternyata, Pak, kalau tidak boleh dibilang jelek, ya wis biasa banget. Kalau tidak boleh dibilang jelek loh ya, aslinya elek. Tapi kan ngomong elek kan gak pantas ya. Tapi yang kedua ini, Bu, Masya Allah, agamane top, ilmune api, ibadah api. Sudah, pulanglah itu bibi kepada Imam Ahmad. Ngomong, ponaan, onok luru. Pilihan. Ini bisa bahasa Jawa semua kan? Nah, aman. Ponaan ono loro pilihan. Paling nanti kalau saya bahasa Jawa gitu sing protes bukan Anda, YouTube sing protes. Ada dua perempuan. Diceritain sama bibinya. Sing siji ayu mening dukur wis top. Tapi agamanya kurang. Agamanya kurang, ilmunya kurang. Yang kedua, elek. Tapi agamanya api, ilmunya api, ibadah api. Apa kata Imam Ahmad? Kalau saya nikah untuk nafsu saya pilih yang pertama. Kalau nikah untuk apa? Nafsu, saya pilih yang pertama. Tapi karena saya nikah untuk Allah, saya nikah untuk ibadah, saya nikah untuk akhirat, saya pilih yang nomor dua. Elek tapi agamane api. Subhanallah, selesai nikah. Sampai itu perempuan wafat. Urip sama Imam Ahmad 20 tahun. Jadi itu si perempuan wafat, Imam Ahmad umur 60. Apa kata Imam Ahmad di depan kuburannya perempuan ini? Aishtu ma'a ummi salih 20 sanatan, famakhtalaftu ma'aha walau kalimah. Aku urip bi wong wedok iki 20 tahun. Sekalipun tidak pernah bantah saya. Coba lihat. Surga benda ini. Surga.
Tapi yo kudu nahan emosi. Kenapa nahan emosi? Karena kita kadang-kadang ngelihat bojoku gak pantas di ngono-ngono Ustaz. Yo lek koyok Imam Ahmad, koyok Nabi Muhammad dengan Ibunda Khadijah, bojoku gak pantas Ustaz. Nah, justru semakin dia tidak pantas, Anda tetap nurut, tetap taat, tetap baik, itu pahalanya lebih gede. Tahu Asia, istrinya Firaun? Tahu seperti apa suaminya? Anda tahu Firaun kan? Itu bisa nurut sama Asia. Apa sebabnya? Ceritanya kan begini. Firaun itu ngimpi kerajaannya akan hancur di tangan anak kecil dari kalangan Bani Israel. Maka Firaun bikin keputusan, wes kalau begitu mulai hari ini setiap bayi laki-laki lahir dan dia keturunan Israel, bunuh. Sudah, pas Nabi Musa lahir di waktu itu. Nabi Musa pas lahir. Ibunya takut. Ibu mikir, ya Allah, kok pas ngelahirno anakku, lah kok pas Fir'aun ngomong bayi keturunan Bani Israel laki-laki wajib dibunuh. Sudah, singkat cerita, Allah perintahkan untuk menghanyutkannya di sungai. Dan ibunya Musa tahu sungai ini akan mengarah ke istananya Raja Fir'aun. Tambah bingung deh. Kenapa? Loh, bagaimana ceritanya? Saya menghindarkan anak saya dari Fir'aun, lah kok oleh Allah disuruh ngalirkan ke sungai yang alirannya bakal masuk ke istana. Tapi karena perintah Allah dilakoni. Sudah, masuk, singkat cerita, ketemu sama penjaga, diberikan kepada Asia. Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun. Ini Fir'aun loh, Bu. Fir'aun. Anda tahu Fir'aun? Jahatnya, liciknya, kejamnya, sombongnya, tok. Sudah. Ketika digendong sama Asia, dan Asia itu perempuan mandul, tidak punya anak. Ketika nemu anak kecil, apalagi sifatnya Nabi Musa kecil itu dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, itu Nabi Musa itu hitam, awake lemu, rambutnya keriting sing nempel di kulit. Bayangin ini perempuan lama tidak punya anak, moro-moro gendong bayi selucu itu. Ireng lemu, rambutnya keriting nempel kepala. Apa katanya Asia? La taqtuluh. Fir'aun, yang satu ini jangan dibunuh. Coba lihat. Yang satu ini jangan dibunuh. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Boleh jadi dia manfaat untuk kita. Atau kalau perlu dipek jadi anak angkat. Pertanyaannya, Fir'aun dengan omongannya Asia tadi nurut apa enggak? Kenapa kok sekeras Fir'aun yang sudah punya keputusan bayi laki Bani Israel wajib dibunuh? Kok iso nurut sama istrinya? Apa sebabnya? Hah? Kata Rasulullah, al-fa'l. Kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'l. Fa'al itu apa? Al-kalimatut thayyibah. Lek ngomong gak tahu kasar. Ayo lo tantangan buat Arbi-Arbi ini. Lek ngomong gak tahu kasar. Ngomongnya lembut, ngomongnya pelan. Dia nurut sama suaminya. Apa yang suaminya minta dia lakukan. Ketika sekali itu istri ngomong, suami leleh koyok lilin. Kenapa? Dia sebelumnya tidak pernah membuat bising rumah itu. Maka kalau kepingin rumah tangga surga, jangan ajari anak-anak Anda untuk jerit. Aja diuruin jerit. Ustaz, kok mungkin lah nguruin jerit? Mosok wong tua ngurui anake jerit. Secara langsung mungkin tidak. Tapi nyontoi iyo. Suami di kamar mandi, wis adus anduke turun teko. Apa yang dilakukan? Jerit. Suami tamunya datang gahwa gandang teko. Apa nama perempuannya siapa yang gampang diceriti itu? Salma! Siapa namanya? Sing enak itu. Sekarang jarang nama Salma ya. Sekarang jenenge ajaib sekarang. Sampai moconi lo angel. Sudah teriak. Anaknya denger apa enggak? Denger. Apa salahnya? Melaku titik, jalan sedikit, ngomong ke telinga suami. Kayak no kopi yo. Itu lebih hormat. Istri, ketika ada sesuatu, enggak perlu teriak. Datang ke tempat suami, ngomong, Bang, ewangono, iso bang. Nah gitu loh. Bukan, Bang, LPG nentek bang, selang meledak. Waduh, bah. Lo kok selang meledak itu apa? Berarti kalau meledaknya sama suami tidak masalah. Istri itu tidak berani masang LPG, takut apa? Takut meledak kan? Berarti kalau meledaki suami tidak apa-apa.
Anda lebih mengorbankan suami dibanding diri sendiri ya. Nah, maka yang kedua, ingat, rumah tangga surga tidak ada teriak-teriak. Ngomong sopan, pelan, beradab. Sopan, pelan, beradab. Ya untuk kita roto abot ya, tapi ikhtiar insya Allah bisa. Ngomong itu kalau ada perlu, anaknya diberitahu. Nah, kenapa teriak-teriak? Itu kan kakakmu di sana. Coba kamu datang ke sana, kamu ngomong-ngomong baik-baik. Oleh ibu es gak telaten. Wopo gak baik. Nomor 3. Ciri rumah tangga surga. Nomor 3. Ini jawaban tentang Siti Hajar tadi. Kenapa kok Siti Hajar? Sak kecap omonganin Nabi Ibrahim langsung percaya. Begini. Allah menceritakan tentang surga. Surga itu apa? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Tidak ada kebohongan. Surga itu tidak ada kebohongan. Kalau kepingin rumah tangga surga, jangan sampai mentolerir kebohongan. Jangan. Sekarang pertanyaan. Kenapa sih kok kita ini gampang bohong? Atau pasangan kita bohong? Atau anak kita bohong? Kenapa? Ada 3 hal. Kenapa orang itu gampang bohong? Ayo Bu, Anda sering-sering goro iki loh. Coba, kenapa kok goro itu apa? Faktor pendorongnya, Anda kan sering kan? Oh lah. Lu saya dikit ditakoni tok lu wis goro. Terus gak gelem ngaku. Nggak ya? Gini, faktor pertama. Nirapresiasi. Gak ngerti Anda, gak ngerti. Bahasa berat ini. Ini bahasa kampung Inggris sana loh ini ya. Apa itu? Kurangnya diapresiasi. Orang kalau kurang diapresiasi, dia akan menceritakan tentang dirinya yang heroik. Walaupun bohong. Tujuannya apa? Biar abahnya bilang, punce ini anaknya Abi. Sehingga anak yang kurang diapresiasi dengan pencapaiannya, dia akan mencari cara agar dia mendapatkan apresiasi itu. Walaupun dengan cara bohong. Bi, aku mang di kelas Bi, Masya Allah Bi, guruku muni apa? Kamu murid pinter. Abi bilang, oh Masya Allah anaknya Bi. Padahal gak ngomong apa-apa guru nih. Nah itulah kenapa penting memuji anak itu penting. Memuji istri itu penting. Memuji suami itu penting. Tujuannya apa? Agar dia merasa tanpa bohong pun saya sudah dihargai. Maka sekarang banyak orang pura-pura kan? Gak soge pura-pura. Soge. Gak pinter pura-pura. Pinter. Gak ngerti pura-pura. Apa? Kepingin apa dari kepura-puraan itu? Apresiasi. Kepingin kayak wong sing soge lek nang manten diregani. Wah aku tak kayak wong soge rek. Aku lek mlebu manten gak tahu di regani. Aku dulu gudang buri mesti. Lek dum-duman piring terbang paling terakhir koncone mulai kabeh aku ket mangan. Coba. Kok kepingin dadi wong sugih? Nah, akhirnya pura-pura minim apresiasi. Nomor 2. Takut hukuman. Maka kalau anak kita jujur jangan dihukum. Apresiasi kejujurannya. Kak cerita nih. Nah, ini tadi sudah ada yang request. Iki Ustaz Rifki senengane cerita aja. Mudah-mudahan ceritanya akeh. Ada sahabat Nabi namanya Khawat. Namanya Khawalpo. Namanya siapa? Khawat. Khawat ini ikut safar bareng Nabi. Sepulang dari safar istirahat. Di rombongan safar itu ada perempuan, ada laki-laki. Di suatu pagi, ketika rombongan siap-siap mau berangkat balik safar lagi pulang ke Madinah, Khawat itu ngelihat rombongan perempuan duduk-duduk. Ada yang masak, ada yang bersih-bersih, ada yang siap-siap. Khawat lihat, tuh wong wedok, ayu-ayu. Apa yang dilakukan? Salin klambi. Ganti baju bagus. Nyak wangi. Dikerucuk 3 liter, dikerucuk melepe. Sudah, Khawat duduk di sebelah perempuan tadi. Melok ngobrol. Rasulullah lihat. Rasul tanya apa? Ma bika ya Khawat? Khawat, kamu ngapain? Ya Rasulullah, farra ibili. Ya Rasul, untoku hilang. Saya kesini tadi nyari unto. Padahal tidak ada unto hilang. Saking apanya? Takut dihukum. Sudah, Rasulullah bilang, ya sudah Khawat, kalau memang untamu hilang, segera cari. Muter deh, kabur. Sudah, setelah rombongan beres, mau balik ke Madinah. Ini rombongan mau jalan. Rasul tanya ke Khawat, karena Rasul dari awal tahu dia bohong. Wes mulai awal bahwa dibohongi. Rasul tanya, wajad sa'ibi laka ya Khawat, untamu ketemu durung? Bingung Khawat, waduh unta mana?
Belum ya Rasul. Apa Rasul bilang? Jangan buru-buru pulang, cari dulu, unta itu mahal. Siap ya Rasul. Sudah. Setelah sampai di Medina, Rasul ketemu sama Khawat, ditanya lagi, Khawat, ketemu unta nih. Aduh, ini orang ini mulai gelisah. Bohong pertama, kedua, sekarang bakal bohong yang ketiga. Aduh. Rasul tanya unta lagi, ya Rob. Dia bilang apa? Belum ya Rasul. Rasul bilang, gole ono. Eman unta le ilang regone larang. Sudah. Sampai ketika sholat, Rasulullah di belakangnya Khawat. Anda tahu sholatnya Khawat? Didawak-dawak no sholatnya. Ngenteni Rasulullah pulang. Aduh. Iki lek ditakoni unta maneh, goro maneh aku iki. Aduh, susah, Khawat ini susah. Bingung dia, karena terlanjur dia bohong yang pertama. Kalau dia ngaku konangan ngedeki wong wedok isini-sini, gak ngaku, gorohe bakal terus. Akhirnya ketika Khawat itu rukuk, dilirik nang buri. Aduh, Rasulullah seonok rek, ya Allah. Dan Rasulullah tahu, Khawat yutawilu salatahu min ajlin Nabi. Khawat ini memperpanjang sholatnya karena takut ada Nabi. Nabi Muhammad digituin, dintai ini Nabi Muhammad, santai musolato. Setelah sholatnya selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rasul tanya apa? Ya Khawat, wajadta ibilak. Ketemu ndak untamu? Akhirnya Khawat apa? Wes, ya Rasul, wes. Tobat ya Rasul. Ndak ono untaku hilang, ndak ada. Ndak ada. Kemarin itu ya Rasul, saya kepencut ngelihat perempuan itu ya Rasul. Tapi karena Anda tahu saya malu. Maka bagaimana? Saya ngaku bahwa saya sedang mencari unta. Apa kata Rasulullah? Gak diamuk. Itu loh Bu. Supaya orang jujur itu tidak takut. Sekarang orang jujur itu takut lah diamuk ya besing wedok. Si perempuan masak. Ditelepon. Bang, aja mangan dek jopo ya bang. Dek Nirwana gak enak tapi wis bang di omahe. Tak masak. Mas. Wah, ini bahaya ini ya. Wes bang, iki tak masak sego goreng senenganmu iki bang. Tak kei pete ono iwak asin deh bang. Waduh lengkap wes bang. Oke, kata si bangnya tadi. Sudah. Ketika dia mau pulang dari kantor, ternyata temennya di kantor ulang tahun. Ada makanan. Sama temennya diajak makan bareng. Dia kepikiran istrinya. Waduh. Istriku? Masa? Akhirnya apa? Sama temen sungkan. Semangat ada sampai konco wis timbang diwara gak akrab, timbang diwara gak setia kawan segala macem. Nanti urusan istri gampang lah belakang. Pulang ke rumah, istri ngenteni sego goreng munjung. Bang mangan. Gak ruwet tengku kok pas sirang lawar perih nemen. Kenapa itu suami kok berani bohong seperti itu? Karena dia tahu lek jujur dipangan besing wedok. Kan wis tak telepon. Ojo mangan. Akhirnya suami berani apa? Karuan goro timbang diamuk. Karena dia trauma. Pernah jujur sekali disikat. Nah maka kalau ada orang jujur Bu, balik Khawat. Apa kata Rasulullah setelah Khawat tadi ngaku? Waktu sisa 3 menit. Setelah Khawat tadi ngaku, Rasulullah bilang, rahimakallahu ya Khawat. Rahimakallah, rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Ditungakno. Padahal Rasul tahu dari awal dia apa? Bohong. Ketika selesai perbincangan itu, Khawat ditanya sama Rasul, ya Khawat, kaifa abuka, bapakmu kabari ya opo. Dialihkan pembicaraan supaya anak ini gak salah tingkah. Setelah kejadian itu Bu, baru sekitar 7-10 hari ke depan, Rasulullah mengucapkan satu hadis. Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Ojo sampai goroh, karena bohong itu mengantarkan pada keburukan, dan keburukan itu menjadikan kamu masuk neraka. Wa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan hendaknya kalian jujur, karena jujur itu mendatangkan kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Apa kata Khawat? Ini loh akhlaknya Rasul, kata Khawat. Coba Rasul mau ngomong seminggu yang lalu di depan saya. Tapi Rasulullah ngeregani saya. Setelah keadaan selesai, suasana mereda, baru Rasul mengingatkan saya, ojo goroh, jangan bohong. Nah, maka kalau kepingin rumah tangga kita itu baik Bu, jangan ada kebohongan. Yang pertama, kenapa orang bohong? Minim apresiasi. Dia kepingin menunjukkan jati diri, kepingin dilem. Nomor 2, takut hukum.
kuman. Yang ketiga, faktor kebiasaan. Bohong satu cukup? Enggak. Orang kalau bohong sekali, dia akan menutupinya dengan kebohongan yang berikutnya. Kebohongan yang berikutnya, dia akan tutupi dengan kebohongan yang berikutnya lagi. Sampai kapan? Yo sampai gak konangan. Tapi jarang orang bohong gak konangan. Maka kalau kepingin rumah tangganya surga, jangan ada kebohongan. Karena apa? Jujur itu mengantarkan pada kebaikan. Kebaikan mengantarkan ke dalam surga. Penutup. Rumah tangga surga. Ibu-ibu sekalian perhatikan. Rumah tangga surga itu tidak hanya berbicara tentang orangnya. Tapi ketika Allah berbicara tentang surga, Allah mensifati apa? Farihin. Farihin itu apa? Bergembira. Maka kalau kepingin rumah tangga kita seperti surga, jadikan rumah itu penuh dengan kegembiraan. Ojo kaku. Jangan kaku. Pernah dengar di rumah tangganya Nabi, istrinya Nabi teman-teman semongko. Ini kalau Nabi Muhammad kasar, mubazir. Semongko diuncal-uncalno. Rasul biarkan. Kenapa? Karena itu mendatangkan kebahagiaan. Ummu Salamah pernah sawur-sawuran tepung dengan Aisyah. Dan itu tepung yang akan mereka buat jadi roti. Mau diadon jadi roti. Entek gara-gara mereka eker-ekeran. Oleh Rasul dibiarkan. Jadi ceritanya begini. Suatu hari Rasulullah duduk di rumah Ibunda Aisyah. Ummu Salamah datang. Kemudian mereka berdua saling bantu. Bikin adonan roti. Nggak tahu ada masalah apa. Aisyah narik tepung. Diurapno. Bruk. Ke wajahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah takut sama Nabi. Karena Ummu Salamah tahu Aisyah begitu dicintai. Noleh. Ummu Salamah. Maksudnya apa? Oleh gak tak bales. Rasulullah bilang apa? If'ali ma syi'ti. Lakonono sakarepmu. Seneng. Cukup lu ya kesret. Sampai terakhir tepung itu habis, hanya mereka gunakan untuk saling melumuri wajah mereka dengan tepung. Itulah keceriaan dalam rumah tangga. Rasulullah ngelihat Ibunda Aisyah masih kecil, punya boneka kuda. Tapi lucunya kudanya Ibunda Aisyah, ono suwiwine. Rasulullah tanya, ya Aisyah, jaran apa duwe sayap iki? Ibunda Aisyah bilang apa? Ya kuda saya. Rasulullah bilang, oh ya sudah kalau itu kuda kamu pengen wis. Bahkan tidak jarang teman-temannya Aisyah itu diajak main ke rumahnya Nabi Muhammad oleh Siti Aisyah. Tujuannya apa? Rumah tangga biar ceria. Kenapa? Jangan sampai rumah tangga itu anak ketemu bapaknya angker. Waduh, anjing galak dateng. Waduh. Sekarang lihat. Anak zaman sekarang, Bu. Kalau orang tuanya kasar, dia punya banyak tempat untuk pergi keluar. Zaman biyen gak ono. Zaman dulu bapak ibu umi abai kasar. Metu nandi. Wong kebon kabeh. Karuan nemoni bapak kasar timbang makhluk halus. Daripada ketemu makhluk halus karuan be abah sing kasar ngene iki. Paling nek ore meneng di kamar be nangis. Nggak ada nulis status. Kenapa harus aku? Tuhan, bisa nggak ganti abah? Nggak ono nulis status zaman biyen. Tapi aman. Kenapa? Selama anak itu masih di rumah, aman. Nah, sekarang orang tua kasar, rumah tidak menyenangkan, tidak ada hiburan yang menjadikan anak itu seneng. Yang metu golek hiburan, maka di rumah itu yang ceria. Bikin apa bahasa ya cuma untuk jamaah dianggap lebay lenggarai ya. Jadi ceramah di depan Arab itu orang ngelang-ngeli opo gitu loh. Kita ini cerita rada romantis titik ala pret jembek. Opo gila. Nah itu lenggarai. Padahal ya seharusnya itu yang kita lakukan. Bikin acara gepuk bantal sama istri. Terus jangan, kenapa? Gepuk tangan. Ngawur, gepuk bantal sama istri. Anak-anak di hari libur atau menjelang maghrib, bikin kuis sama anak-anak. Dikasih hadiah. Yang bisa jawab, dikasih hadiah. Nanti lagi bikin sesuatu, keluar bareng. Gak harus pewah, gak harus mahal, gak harus jauh. Keluar bareng. Supaya apa? Rumah tangga itu suasananya farihin. Menyenangkan seperti surga. Nah, maka kalau kita bisa dapat semua itu ibu-ibu sekalian, insya Allah rumah tangga kita akan Allah jadikan sebagaimana rumah tangga surga. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktu juga yang
membatasi. Maka insya Allah lah mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan serial tentang rumah tangga surga insya Allah. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang oleh Allah diberkahi, majelis yang Allah turunkan rahmat ke dalamnya, majelis yang mendatangkan ketenangan dan sakinah sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing. Dan semoga rumah makan dan hotel Nirwana Nganjuk ini oleh Allah diberkahi, oleh Allah dijadikan senantiasa menebar manfaat, dan Allah jadikan senantiasa dalam kebaikan dan jauh dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.